We are like clay, molded and shaped in the hands of the potter. Each of us unique, each of us formed with care, created with purpose. Nothing is becoming something, touched by divinity, made beautiful in the hands of the master. The formless is taking shape. The unrecognizable finds its identity. The meaningless receives its calling. We are like clay, given unlimited potential in the hands of God. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa syafaat bersama dan bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kami, buat keluarga kami, buat pekerjaan, buat bisnis, buat gereja kami, bahkan buat bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami telah menuai jiwa. Kami telah menerima berkat daripadamu Tuhan. Dan setiap pintu berkat sudah Tuhan bukakan buat kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan iman kami mau perkatakan Tuhan, ini kami Tuhan. Kami siap diutus untuk menyelesaikan amanat agung-Mu, menuai jiwa-jiwa buat kemuliaan nama-Mu. Oleh karenanya Tuhan, kami juga rindu Tuhan, terjadi hujan pertobatan pada bangsa kami Indonesia. Biarlah Indonesia dilawat Tuhan, dari Sabang sampai Merauke. Biarlah setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Kami berdoa Tuhan, Indonesia aman dalam perlindungan Tuhan, dijauhkan dari segala macam bentuk bencana alam, karena ada terang Tuhan bersama bangsa kami Indonesia. Kami mau berdoa buat pemimpin bangsa kami, Pak Prabowo dan Pak Gibran, seluruh jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan dari tingkat pusat sampai daerah. Kiranya takut akan Tuhan ada pada pemimpin bangsa kami. Kiranya hikmat Tuhan turun pada pemimpin bangsa kami. Sehingga setiap keputusan yang diambil benar-benar mengutamakan kepentingan bangsa negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah gejolak peperangan, perselisihan Iran-Amerika, gejolak geopolitik dan ekonomi global, Indonesia tetap aman, Indonesia tetap stabil, ada stabilitas rupiah, IHSG yang semakin membaik. Kami percaya Tuhan, distribusi dan harga BBM tetap terjaga, dan inflasi di Indonesia tetap terjaga Tuhan.
Tuhan, kami percaya persatuan dan kesatuan bangsa kami tetap terjaga. Kami mau patahkan setiap niat buruk yang memecah belah persatuan bangsa. Biarlah setiap tindakan korupsi dibongkar di dalam nama Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan, Indonesia aman, Indonesia maju dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersatu hati berdoa buat gembala sidang kami Pak Niko dan gembala CK7 terkasih kami Dr. Yanto. Engkaulah perisai dan pelindung buat kedua hamba-Mu ini. Berkati kesehatan, keluarga dan pelayanan hamba-Mu lebih dahsyat lagi. Menjadi the messenger of the third Pentecost, pembawa api Pentakosta ketiga dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa. Berkati kedua hamba-Mu terus bergerak memenangkan jiwa dan menyelesaikan amanat agung-Mu. Tuhan, kami rindu generasi Yeremia Tuhan mengenal Engkau secara pribadi. Generasi ini Tuhan, generasi yang Engkau janjikan untuk menuai jiwa. Mari Bapak Ibu kita arahkan hati kita untuk mendoakan generasi muda kita. Tuhan, berkati generasi ini. Biarlah melalui generasi ini terjadi penuaian jiwa. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah engkau generasi Yeremia di tangan Tuhan. Engkau akan melesat mencapai destininya Tuhan, mencapai keberhasilan demi keberhasilan. Engkau akan menjadi garam dan terang dunia di tengah-tengah keluargamu, sekolahmu, kampusmu, pekerjaanmu, bisnismu, bahkan di marketplace. Engkau akan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Menjadi kepala bukan ekor, terus naik dan tidak pernah turun. Inilah doa dan pengharapan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Semangat memuji Tuhan hari ini. Haleluya. Boleh lihat kiri dan kanan, katakan, ayo kita semangat memuji Tuhan. Yang semangat memuji Tuhan, sorakan haleluya. Sebab semuanya dari Tuhan. Semuanya untuk Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur kita hanya Dia yang layak terima. Haleluya. Sama-sama katakan kepada Tuhan Yesus. Katakan. Berjalanlah di depanku dan
Tuhan Yesus, yang mau datang memuji nama-Mu. Haleluya. Ada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Mari dengan imanmu, semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan. Come on, get ready, Raja. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Yang siap mengerti lagi, nyatakan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Mari nyatakan, semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan. Come on. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Dan Engkaulah Allah yang berdaulat, yang berkuasa dulu sekarang dan selamanya. Yang percaya katakan amin. Mari jemaat Tuhan nyatakan, sungguh dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Dengan sorak-sorai kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Benar Tuhan Yesus, bahwa kami nyatakan Engkaulah Allah yang tidak ada tandingannya dengan siapapun. Yang percaya sama-sama katakan amin. Mari sama-sama kita siapkan hati untuk datang pada Tuhan Yesus. Lingkupiku dengan sayapmu.
nyatakan ku tenang sebab Kau Allahku. Kami kan tenang di dalam-Mu, kami kan tenang bersama-Mu. Lewati setiap musim, lewati setiap masalah, Engkau hadir. Kau yang pegang hidup ini, tak pernah Kau tinggalkan. Jangan takut, sebab Tuhan beserta denganmu selamanya.
Shakara bala 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 bala. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Sama-sama katakan, tenanglah kini hatiku, tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku
sambil angkat tanganmu dan nyatakan haleluya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada. Puji nama Tuhan, kita boleh berkumpul kembali bersama-sama hari ini secara online. Saya percaya pasti Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita masing-masing. Dan itu sebabnya hari ini kita sama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan yang akan membawa kita, menuntun kita untuk berjalan dalam rencana yang indah. Yuk, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita mulai dengan doa. Terima kasih Bapa untuk hari yang luar biasa ini Tuhan. Sebentar kami rindu untuk belajar kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, tuntun kami Tuhan. Kami percaya Tuhan kebenaran firman-Mu ini akan membawa kami berjalan dalam rencana-Mu. Dan membawa kami Tuhan untuk hari demi hari semakin disempurnakan. Menjadi serupa segambar dengan Engkau. Sehingga dalam waktu-waktu kami, hari-hari kami tahu apa yang harus kami lakukan selanjutnya. Supaya kami tidak menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan dan kami bisa pergunakannya itu sebaik mungkin. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara semua, hari ini tema saya atau judul khotbah saya adalah First Things First. Ya, First Things First. Hari ini kita akan belajar bagaimana caranya mengatur prioritas dalam kehidupan kita. Pada waktu kita mengikuti Tuhan dan pada waktu kita hidup bersama-sama dengan orang di sekeliling kita. Kenapa? Karena hari-hari ini mungkin dari sebagian dari kita yang merasa bahwa kehidupan kita kok begini-begini aja ya. Kita bangun pagi, ya selanjutnya kita kuliah atau kita pergi bekerja. Kemudian setelah itu kita juga ada waktunya di mana kita harus pelayanan, belum lagi meeting, urusan keluarga, tidur sampai larut malam, ya. Besok bangun lagi, begitu lagi. Sepertinya kok kehidupan kita seperti roda yang terus berputar ya. Kadang-kadang kita berpikir kita seperti seekor hamster gitu yang ada di roda diperputar terus sampai akhirnya kita kecapean sendiri, kita kelelahan sendiri, kita burn out. Nah, hari ini saya rindu untuk sama-sama, pasti Tuhan itu punya rencana dalam kehidupan kita untuk mengatur yang namanya waktu dan prioritas. Nah, kalau kita salah dalam mengatur waktu dan prioritas, ini akan membuat kita jadi semakin lelah, ya mungkin kita burn out, mungkin kita juga sampai boring, sampai akhirnya kita bosan dengan kehidupan kita. Nah, hal-hal seperti ini yang harus kita hindari. Nah, itu sebabnya kita harus bijak untuk belajar kebenaran firman Tuhan, karena saya percaya Tuhan mengatur itu semua. Nah, sekarang kita akan masuk dalam faktor penyebab kenapa kita bisa salah prioritas. Ya, yang pertama adalah karena kita menganggap bahwa semua tugas itu penting. Ya, merasa bahwa semua tugas atau hal-hal yang harus kita responi dan dikerjakan, seringkali kita nggak tahu nih mana yang lebih dulu, mana yang lebih penting. Jadi semua kita kerjain sampai akhirnya ya kita kecapean sendiri. Sampai artinya kita exhausted, kita burnout sendiri. Nah, hal-hal seperti ini yang harus kita perhatikan lebih lagi. Selanjutnya apa? Kesenangan instan. Kadangkala kita dengan pekerjaan yang begitu banyak, dengan hal-hal yang harus kita lakukan, tapi malah yang kita pilih untuk apa? Ya kita pilih untuk bersantai-santai. Ya, kita lebih pilih untuk apa? Ya kita nontonlah santai-santai dulu, ya kita scrolling media sosial lah, sampai akhirnya hal-hal yang harus kita kerjakan atau hal-hal yang harusnya tidak boleh kita tunda, akhirnya semuanya berantakan. Karena kenapa? Karena kita tidak menggunakan waktu dengan tepat. Nah, selanjutnya apa lagi? Selanjutnya adalah
banyak dari kita atau mungkin sebagian dari kita yang terlalu multitasking. Semua mau kita kerjain, semua mau kita lakukan. Nah, hal seperti ini memang kelihatannya baik. Wah, saya bisa lakukan ini, saya bisa lakukan itu. Tapi pada waktu kita terlalu multitasking, terlalu banyak hal yang harus kita pegang, kita lakukan, dan kita berusaha untuk kerjakan sendirian. Akibatnya apa? Akibatnya ini bisa membuat kita menurunkan produktivitas dan fokus kita. Karena terlalu banyak, jadi kita bingung mau yang mana dulu, mau kemana dulu, apa ya dulu yang harus saya lakukan. Nah, sampai akhirnya ini menjadi mengganggu kita karena kita bingung. Ya, kita nggak bisa mengatur yang namanya prioritas itu. Nah, selanjutnya apa lagi? Ya, kesalahan selanjutnya adalah perubahan yang tidak kita sadari. Ya, seiring waktu, usia semakin bertambah, waktu kita berjalan dalam kehidupan kita ini, banyak pandangan dalam kehidupan kita, banyak perubahan-perubahan terjadi. Hal-hal yang mungkin dulu it's okay kita melakukannya, tapi sekarang ini belum tentu itu oke lagi untuk melakukannya. Misalnya apa? Misalnya dulu pada waktu kita masih single, ya, kita masih sendirian, kita banyak hal yang kita bisa lakuin waktu kita lagi single sendirian. Tapi setelah kita memasuki pernikahan, ada hal-hal yang mungkin dulu kita lakukan fine-fine aja, tapi sekarang kita nggak bisa ngelakuinnya lagi. Kenapa? Karena sekarang statusnya kita sudah menikah. Ada hal-hal yang harus kita tinggalkan. Ya, jangan kita perjuangkan lagi. Padahal statusnya dulu kita masih single, sekarang kita udah menikah. Apa yang terjadi akhirnya bisa terjadi konflik dalam rumah tangga. Ya, belum lagi apa? Belum lagi pada waktu mungkin dulu kita sebelum kita punya pekerjaan, ya, kita masih ya jobless lah, pengangguran. Ya, kita punya banyak waktu, bisa lakukan ini, bisa lakukan itu. Tapi sekarang kita sudah punya pekerjaan, ada satu karir dalam kehidupan kita. Nah, hal seperti ini kita harus tahu dulu nih. Kalau dulu masih jobless, belum punya kerjaan, kita bisa lakuin apa saja yang kita mau. Tetapi sekarang kita harus mulai belajar memilah-milah. Jangan sampai hal-hal yang dulu yang biasa kita lakukan itu pada waktu kita jobless, ya, pada waktu kita pengangguran, akhirnya mengganggu pekerjaan kita, produktivitas kita. Itu jadi fatal. Ya, akhirnya pekerjaan tertunda, ya, tugas-tugas yang harusnya bisa diselesaikan akhirnya jadi tertunda, dan akhirnya jadi berantakan semua. Kan nggak enak situasi jadinya. Kita dengan atasan kita, ya, kita dengan perusahaan atau kantor di mana kita bekerja. Nah, hal-hal yang seperti ini yang harus kita ingat baik-baik, bahwa terjadi perubahan dalam kehidupan kita dan kita harus belajar untuk menerima dan kemudian move on untuk melanjutkannya. Terus apa lagi? Selanjutnya, kesalahan yang mungkin salah prioritas itu bisa juga bicara tentang lingkungan sosial. Ya, lingkungan pergaulan di mana dulu kita punya pergaulan, ya, yang membawa kita mungkin untuk melakukan aktivitas-aktivitas apapun juga. Nah, hari-hari ini kita harus mengerti baik-baik. Ada waktunya kita bisa bersama-sama dengan mereka, tapi ada waktunya juga kita harus fokus dengan prioritas-prioritas kita. Ya, enggak harus selalu semuanya kita bisa bersama dengan pergaulan kita, ya. Ada hal-hal yang harus kita mungkin lakukan sendirian. Ada halnya yang mungkin kita harus lakukan kita dan keluarga kita. Ada halnya yang mungkin kita harus lakukan kita dengan pekerjaan kita. Nah, kita harus belajar untuk memilih-milih. Belajar untuk melihat mana yang lebih penting, mana yang lebih prioritas. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa mengatur yang namanya prioritas? Yang pertama, prioritas pertama yang paling utama adalah Tuhan. Matius 6 ayat 33 berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Firman Tuhan berkata bahwa carilah dahulu kerajaan Allah bukan artinya kita ini ada di gereja ibadah terus nonstop 24 jam, kita nggak pulang-pulang. Kita stay di situ, kalau bisa kita tidur di situ, kita nginep di situ. Nah, bukan ini yang dimaksud. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, berarti kita mengutamakan Tuhan lebih dari segala sesuatunya. Mengutamakan apa? Mengutamakan kebenaran-kebenaran firman-Nya. Apa yang menjadi kebenaran firman-Nya, itu yang kita junjung tinggi, itu yang kita kejar, itu yang kita utamakan lebih daripada segala sesuatu dalam kehidupan kita. Terus
Praktikalnya bagaimana cara kita melakukannya? Well, praktikalnya mulai setiap hari ya, awali hari kita setiap pagi dengan apa? Punya waktu berdoa dan merenungkan firman. Ya, coba cari waktu yang belum pernah atau belum bisa, coba cari waktu untuk apa? Berdoa dan baca renungan. Dengan begitu kita bisa mengingatkan diri kita sendiri bahwa kita punya Tuhan. Mengingatkan diri kita sendiri bahwa apa sih yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita harus baca firman Tuhan. Karena dengan baca firman Tuhan, kita kan tahu jadinya, oh ini loh yang harus saya lakukan selanjutnya. Atau, oh ini loh yang harusnya saya tidak lakukan lagi. Nah, dengan begitu kita membiasakan diri kita dengan berdoa dan punya waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Dan kita di sini bisa menjadikan Tuhan utama dalam segala sesuatunya. Jadi kita melakukan apa yang Dia mau dan kita tidak melakukan apa yang Dia tidak mau. Ya, selanjutnya dengan kebiasaan itu akan membuat kita untuk apa? Membantu kita dalam melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan demi keputusan yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, kadangkala kita harus ada di persimpangan jalan di mana kita harus memilih A atau B, nomor 1 atau nomor 2. Nah, dengan begini kalau kita sudah terbiasa melibatkan Tuhan, kita jadi tahu mana yang harus saya prioritaskan. Ya, mana yang sesuai dengan firman Tuhan dan kebenarannya, ini yang akan saya lakukan terlebih dahulu. Atau ini yang harus saya perjuangkan. Dan yang lainnya yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya itu yang harus saya hindari. Dari begini kita jadi tahu setiap keputusan-keputusan kita akan jalaninya karena kita mau mengikuti firman Tuhan. Nah, itu yang pertama dan utama, Tuhan, ya. Nah, yang kedua berbicara tentang diri sendiri. Nah, firman Tuhan dalam 1 Korintus 6 dikatakan ayat 19, "Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Firman Tuhan kembali mengingatkan kita bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Apa itu bait? Ya, bait adalah rumah. Berarti tubuh kita adalah tempat di mana Roh Kudus itu tinggal dan diam dalam kehidupan kita. Ya, berarti tubuh kita ini, makanya firman Tuhan ingatkan lagi bahwa tubuh kita ini bukan milik kita sendiri. Kenapa? Karena Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus kita, membeli kita dengan lunas. Jadi tubuh kita, hidup kita adalah milik Dia. Dan Roh Kudus rindu untuk tinggal dalam kehidupan kita. Nah, kalau tubuh kita ini berarti milik Roh Kudus, berarti kita punya tanggung jawab. Untuk apa? Untuk menjaga, memelihara, ya, memperhatikan tubuh kita. Ya, terus hubungannya apa? Karena begini, kalau seandainya kita tidak memperhatikan tubuh kita, tidak menjaga tubuh kita, tidak memelihara tubuh kita, maka apa yang terjadi? Mungkin kita terus-terusan ya kerja, punya waktu aktivitas sehingga kita lupa istirahat. Sampai akhirnya tubuh kita kelelahan. Ya, atau mungkin juga kita makan dengan bukan makanan-makanan yang baik, makanan yang bergizi. Kita terlalu banyak makanan-makanan yang junk food sampai akhirnya menjadi tubuh kita jadi sakit. Nah, pada waktu kalau tubuh kita sudah sakit, ya, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya pasti tubuh kita perlu yang namanya istirahat, atau mungkin juga perlu juga bertemu dengan yang namanya dokter atau pengobatan. Kenapa? Karena kita sedang mengalami tubuh yang sakit. Nah, kalau tubuh sudah sampai sakit atau parahnya kita harus berakhir di rumah sakit, maka apa yang terjadi? Pasti ada kerugian buat kita sendiri. Ya, tadinya mungkin kita punya waktu, kita bisa lebih sungguh-sungguh lagi sama Tuhan, tapi sekarang kita harus istirahat di rumah sakit. Atau mungkin tadinya kita punya waktu untuk bisa bersama-sama dengan keluarga, atau mungkin dengan orang-orang yang kita kasihi, tapi sekarang kita tidak berdaya, terbaring di tempat tidur. Ya, itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan kita untuk apa? Menjaga diri sendiri. Bukan untuk kepentingan diri kita, tetapi juga untuk apa?
untuk melayani Tuhan dan mengasihi sesama. Jadi penting kita harus mengurus, merawat, menjaga tubuh kita. Karena ini semua bukan milik kita sendiri, tetapi milik Tuhan. Nah, yang ketiga, berbicara tentang keluarga. 1 Timotius 5 ayat 8, tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apabila seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Firman Tuhan di sini mengingatkan kita kembali bahwa kita, orang-orang yang sudah percaya sama Tuhan, harus kita menjaga dan memelihara orang-orang yang serumah dengan kita. Ya, kalau kita sebagai kepala keluarga, sebagai orang tua, kita bertanggung jawab. Karena kenapa? Karena di sini dikatakan kalau kita tidak memelihara sanak saudara, dikatakan apalagi di situ, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Kenapa sih sampai dikatakan orang itu murtad? Nggak menjaga, nggak mengurus keluarga dan rumah tangga sampai dibilang murtad. Karena kenapa? Karena bagaimana mungkin orang bisa melihat karakter Kristus kalau tidak melalui karakter kita, kalau tidak melalui kehidupan kita, kalau tidak melihat dari perkataan dan perbuatan kita. Dari situlah orang bisa datang, khususnya keluarga dan rumah tangga kita. Mereka mungkin yang belum percaya sama Tuhan, mereka mungkin belum mengenal Kristus. Nah, bagaimana mungkin mereka bisa mengenal Kristus? Yes, melalui perkataan dan perbuatan dan sikap kita. Dari situlah mereka bisa merasakan kasih Kristus dan membawa mereka bisa datang kepada Tuhan. Tapi kalau kita selalu tidak punya waktu, tidak pernah mengurus, tidak pernah peduli dengan keluarga dan seisi rumah kita, maka apa yang terjadi? Kita menjadi batu sandungan. Orang tidak mau datang kepada Kristus. Apalagi mungkin kelakuan kita, perkataan kita, atau perbuatan kita yang mungkin menyakiti mereka. Maka mereka akan punya image atau gambaran yang buruk tentang Kristus karena mereka melihat kehidupan kita. Nah, hari-hari ini please tolong kita sama-sama mulai memperhatikan keluarga dan seisi rumah kita. Nah, contohnya apa? Hal-hal yang praktis yang kita bisa lakukan. Mungkin dimulai dengan kita punya quality time di rumah. Ya, kita punya waktu-waktu dengan keluarga kita, dengan rumah tangga kita. Ya, kita bisa saling sharing, menceritakan, tanya kabar baik mereka, kabar-kabar mereka bagaimana. Kita bisa mendengarkan keluh kesah mereka, kita berikan waktu kita untuk mereka. Dan kita juga bisa apa? Kita bisa mendoakan mereka. Kita nggak perlu maksa, tapi kita mendoakan mereka. Kalau mereka mau didoakan, puji Tuhan. Kalau nggak mau, kan kita bisa di dalam kamar, kita sendirian, kita berdoa untuk mereka. Ya, jadi please pergunakan waktu-waktu kita pada waktu kita ada bersama dengan keluarga dan rumah tangga kita. Supaya apa? Supaya mereka boleh mengalami kasih Tuhan melalui kehidupan kita. Nah, selanjutnya lagi, prioritas selanjutnya berbicara tentang pekerjaan. Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Firman Tuhan kembali lagi mengingatkan kita bahwa dimanapun kita bekerja, kita punya karir, ya, ingat baik-baik bahwa kita lakukan segala sesuatunya itu bukan untuk manusia, bukan untuk memimpin manusia kita, tetapi yang paling penting adalah untuk Tuhan. Loh, kok bisa melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, bukan untuk pemimpin atau atasan kita? Karena begini, di tempat pekerjaan itulah kita boleh menjadi saksi Kristus. Di tempat pekerjaan itulah orang-orang akan melihat kembali lagi kelakuan kita, perbuatan kita, perkataan kita. Bagaimana mungkin kita bisa mencerminkan karakter Kristus kalau dari waktu-waktu kita, perbuatan kita saja tidak mencerminkan? Atau mungkin kita ini menjadi batu sandungan di tempat pekerjaan kita. Nah, ini akan menjadi orang-orang akan melihat, nah katanya kamu orang yang mengenal Tuhan, tapi kok cara kamu memperlakukan sesuatu begitu? Tapi kok perkataanmu seperti itu? Tapi kok perbuatanmu seperti itu? Nah, ini penting sekali untuk menjaga integritas, di mana apa yang kita katakan itu yang kita lakukan. Ya,
kita memegang kebenaran firman Tuhan, dan kita akan berusaha untuk melakukannya. Bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Karena ingat baik-baik, kita ini ada di tempat di mana dalam karir kita, dalam pekerjaan kita, kita itu membawa kemuliaan Tuhan. Supaya orang-orang itu bisa datang, bisa melihat betapa luar biasanya Tuhan melalui kehidupan kita. Saya percaya pasti kalau Tuhan memberikan kita masing-masing karunia, talenta, skill, apapun yang kita bisa miliki, Tuhan pasti punya rencana dengan itu semua. Karena Tuhan mau kita memaksimalkan yang namanya karunia, talenta, kemampuan kita itu. Untuk apa? Bekerja dimanapun kita ditempatkan. Ya, pasti Tuhan mau kita itu sungguh-sungguh bisa mempergunakan, memaksimalkan itu semua. Karena Tuhan mau kita menjadi kemuliaan bagi namanya. Dan ingat baik-baik bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Dia selalu ada di situ. Nah, makanya dikatakan di sini, perbuatlah segala sesuatu untuk Tuhan. Karena Tuhan yang akan membantu, memberikan kita ide, memberikan kita kemampuan. Supaya kita bisa dalam pekerjaan kita, dalam karir kita bisa berjalan dengan baik karena kita punya Tuhan. Dan selanjutnya adalah pelayanan. 1 Petrus 4 ayat 10 berkata, layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Nah, satu hal yang harus kita ingat, bahwa pelayanan adalah buah dari hubungan kita dengan Tuhan. Ya, bukan pengganti hubungan kita dengan Tuhan. Jadi please rubah konsep mindset kita. Bahwa kita melayani itu bukan sebagai pengganti hubungan kita dengan Tuhan, tetapi buah, ya, hasil hubungan kita. Karena kita tahu betapa Tuhan mengasihi kita, itu sebabnya kita melayani sesama kita. Ya, bukan untuk mencari sesuatu yang kita kejar-kejar. Ya, kita pikir dengan semakin banyak kita melayani Tuhan, berarti semakin kita sungguh-sungguh lagi sama Tuhan. Well, hari ini ingat baik-baik. Semua itu ada karena apa? Karena kita telah menerima kasih karunia-Nya. Karena kita sudah menerima kebaikannya. Dan cara membalasnya dengan apa? Melayani Tuhan. Yaitu melayani sesama kita. Ya. Nah, jadi pada waktu kita melayani, ingat baik-baik. Masing-masing dari kita punya panggilan dan karunia. Jadi, kita lakukan mana sesuai dengan panggilan yang ada dalam kehidupan kita. Kalau itu bukan panggilan kita, ya kita nggak perlu menghabiskan waktu, tenaga kita, ya berlebihan hanya untuk fokus kepada sesuatu yang mungkin itu bukan panggilan kita. It's okay, kita bukan Superman, kita manusia, kita terbatas. Kalau memang bukan, ya nggak usah. Daripada akhirnya kita menghabiskan waktu, kita menghabiskan tenaga kita, mungkin sampai kita sakit, sampai kecapean. Ya, ini yang harus kita mulai jaga. Mana yang namanya prioritas kita. Ada panggilan kita, kalau itu sesuai dengan karunia kita, lakukan. Nah, tidak selalu semua pelayanan itu harus kita ikutin. Ya, pelayanan kalau kita mau ikutin dari pagi sampai malam nggak pernah habis. Nah, makanya kita harus tahu dulu nih batas-batasnya. Saya ada di mana? Panggilan saya yang mana? Ya, jangan sampai pelayanan ini akhirnya menjadi dampak buruk, khususnya bagi kita yang sudah berkeluarga. Kenapa? Karena kita terlalu banyak menghabiskan waktu kita, fokus kita, tenaga kita kepada pelayanan. Sedangkan di rumah kita nggak punya waktu untuk mereka, untuk keluarga kita. Kita pulang, kita udah capek. Kita pulang, kita nggak punya waktu dan tenaga kita lagi untuk mereka. Sehingga mereka akan melihat kita ini hanya bisa di gereja, tetapi kita tidak bisa mengurus rumah tangga kita. Nah, bukankah kita melayani karena kita punya kasih dari Tuhan? Nah, please tolong dijaga. Jangan sampai pelayanan ini menjadi batu sandungan bagi keluarga dan rumah tangga kita. Nah, selanjutnya adalah bagaimana caranya kita mengatur waktu secara praktis. Prioritas kita gimana sih? Nah, kita mulai membagi-bagi, memilah-milah ya setiap tugas, setiap sesuatu kepentingan-kepentingannya ini. Kita harus tahu dulu nih, mana yang penting dan mendesak. Kalau ada hal yang penting dan mendesak, maka itu yang harus kita lakukan segera. Dan kemudian baru kita lihat lagi, apakah ada hal lain yang penting tetapi tidak mendesak.
berarti kita bisa bikin jadwal. Ya, mungkin gak hari ini saya lakukan, tapi kita jadwal. Mungkin besok, mungkin lusa, ya mungkin besok malam, ya. Untuk apa? Untuk melakukannya, mengerjakannya. Nah, ada juga hal yang kita lihat kelihatannya tidak penting, tapi mendesak. Nah, bisa nggak kita belajar untuk mendelegasikan, minta tolong seseorang untuk membantu kita? Ya, kalau itu mungkin. Nah, tapi ada juga hal dalam kehidupan kita yang tidak penting dan tidak mendesak. Nah, hal-hal seperti ini yang kita ya kalau dilakukan kalau bisa aja. Jangan kita menghabiskan waktu, kita perjuangin mati-matian untuk hal yang nggak penting dan nggak mendesak. Sehingga yang harusnya penting dan mendesak itu jadi terbengkalai. Ya, mulai ini kita pilah-pilah. Mulai kita melihat-lihat mana yang harus saya lakukan, mana yang bisa nanti, mana yang nggak perlu juga saya lakuin. Ya. Nah, kita belajar untuk apa? Membuat jadwal. Selanjutnya juga kita belajar untuk apa? Berkata tidak dengan bijak. Ingat baik, Bapak Ibu Saudara semua, bahwa kita nih manusia, kita punya keterbatasan. Kita punya Superman, kita bukan Superman yang bisa melakukan segala sesuatunya, yang gak pernah istirahat non-stop 24 jam. Ada waktunya kita bisa lakukan, kita bisa bilang, iya saya bisa lakukan. Tapi ada waktunya kalau kita gak bisa lakukan, kita belajar untuk bilang, maaf ya, saya belum bisa, saya belum ada waktu. Maaf ya, bisa gak saya kasih saya waktu? Atau mungkin, maaf ya, bisa gak jangan sekarang dulu, nanti kalau saya punya waktu, punya kesempatan, baru saya bisa bantuin, bisa lakukan. Ya, karena kita nggak bisa berusaha untuk menyenangkan semua orang. Kita terbatas, Bapak Ibu semua. Ya, apa yang terjadi akhirnya kita kehabisan waktu, kehabisan tenaga, kesehatan kita jadi buruk gara-gara apa? Karena kita berusaha untuk menyenangkan semua orang. Hari ini kita harus sadari, kita nggak bisa. Nah, itu sebabnya kita harus belajar untuk mengatur mana yang harus saya lakukan, mendesak, mana yang mungkin nanti saya bisa lakukan, atau mungkin mana yang kayaknya saya nggak perlu ngelakuin itu. Nah, seperti itu. Ya, mulai kita melihat evaluasi, kita mulai melihat nih, setiap minggu kita, mana sih hal-hal yang harus kita pilah-pilah lagi. Dengan begini kita belajar untuk melihat mana yang penting dan mana yang kurang penting. Nah, itu dia. Sekarang, tanda-tanda apa sih kalau kita itu, dalam kehidupan kita itu udah seimbang? Ya, tanda hidup seimbang. Punya waktu untuk Tuhan, tidak terburu-buru. Kita bisa menikmati ibadah kita bisa menikmati doa dan renungan firman Tuhan. Ya, punya waktu untuk diri sendiri. Yes, kita perlu istirahat, Bapak Ibu semua. Ya, perlu istirahat, itu perlu. Jangan kita pikir, waduh, cuma tidur doang. No, ada waktunya kita perlu istirahat. Ya, karena kenapa? Karena kita harus menjaga kesehatan kita. Ya, ada orang yang kalau kerja sampai lupa makan. Please jaga kesehatan. Jangan sampai akhirnya kita terlalu fokus sama pekerjaan kita lupa sama makan, sampai akhirnya kita harus mengalami gangguan kesehatan. Kan nggak baik juga jadinya. Harusnya bisa lebih maksimal, akhirnya jadi terbengkalai. Karena kenapa? Karena kita sakit. Nah, jadi kita mulai punya waktu nih. Ya, kemudian apa lagi? Punya waktu untuk keluarga, quality time, di mana kita bisa bersama-sama. Ya, terus dalam pekerjaan kita bisa lakukan dengan sukacita. Ya, ada sukacita. Kenapa? Karena kita melakukannya, kita tahu ada kasih karunia Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita, memampukan kita dalam karir dan pekerjaan kita. Dan yang melayani juga kita melayani dengan kuasa, bukan karena kelelahan. Tapi kenapa? Karena kita punya waktu sama Tuhan. Ya, kita di-charge dulu sama Tuhan. Karena kenapa? Karena pelayanan itu adalah bagian pada waktu kita menerima apa yang dari Tuhan, baru kita bisa membagikan kepada yang lain. Itu baru namanya pelayanan. Jangan kita terus membagikan, tapi kita sendiri nggak pernah punya waktu sama Tuhan. Nah, itu hidup yang seimbang. Nah, sekarang hidup yang tidak seimbang. Hidup tidak seimbang itu apa sih? Ibadah seperti kewajiban. Terpaksa kita ngelakuinnya. Kalau begitu udah nggak enak. Ya, segala sesuatu yang terpaksa itu udah nggak enak, Bapak Ibu semua. Kita ada di situ, tetapi sebenarnya pikiran kita, hati kita nggak ada di situ. Maka nggak ada gunanya. Buat apa? Terus lagi apa lagi? Sering sakit karena kelelahan. Nah, ini saya bilang, ya, kita nggak punya waktu untuk istirahat. Kita nggak punya waktu untuk makan sampai akhirnya jadwal harusnya kita jam makan kita jadi berantakan semuanya. Ya, akhirnya kita jadi sakit-sakitan. Nah, kalau sakit-sakitan yang rugi siapa? Diri kita sendiri yang rugi. Bukan orang lain loh, diri kita juga. Ya, diri kita rugi, orang lain juga mungkin dirugikan gara-gara kita. Karena kenapa? Karena kita sakit. Nah, makanya please untuk menjaga kesehatan. Ya, selalu terburu-buru dan stres.
Kayaknya tuh dikejar-kejar terus, ya harus lakukan ini, harus lakukan itu. Akhirnya stres sendirian. Kita pusing sendirian. Nah ini kenapa? Karena kita nggak bisa memilah-milah atau melihat mana yang harus saya lakukan, mana yang tidak harus saya lakukan. Terus apa lagi? Keluarga komplain. Kata jarang ketemu, jarang lihat, jarang ngobrol, jarang punya waktu sama kita. Terus apa lagi? Pelayanan, boro-boro. Ya pelayanan akan terasa berat dan menjenuhkan. Seperti tadi saya bilang, karena kenapa? Karena kita nggak punya waktu. Jadinya pada waktu kita paksakan ya untuk melayani Tuhan, akhirnya semua jadi jenuh. Kita jadi kelelahan, kita jadi exhausted. Nah hari-hari ini, please Bapak Ibu semua, saudara-saudara yang saya kasihi, ingat baik-baik belajar untuk prioritas dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan berikan kita waktu sama 24 jam kepada semua orang. Berarti kalau semua orang punya waktu yang sama dengan kita, sekarang tergantung dari kitanya. Bisakah kita mengaturnya dengan baik? Atau kita menghabiskan waktu itu yang Tuhan berikan itu dengan segala kesia-siaan. Sesuatu yang harusnya kita lakukan, malah kita nggak lakukan. Sesuatu yang nggak penting banget, itu yang kita kejar-kejar, kita berusaha untuk lakukan. Sampai akhirnya segala hal yang harus kita lakukan jadi terbengkalai. Nah coba tolong sama-sama ya, nggak ada satupun dari kita yang sempurna. Kita bisa bikin kesalahan. Tapi mulailah hari ini kita mulai belajar dan kita mulai lihat kembali kehidupan kita. Mana sih yang harus dibenerin, mana sih yang harus diatur ulang, mana sih yang harus diprioritaskan. Dengan begitu kita boleh menjadi sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Nah, sebagai penutup, firman Tuhan dalam Mazmur 127 ayat 2. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperolehnya dengan susah payah. Sebab ia memberikan kepadanya yang dicintainya pada waktu tidur. Di sini firman Tuhan berkata apa? Sia-sia kamu bangun pagi-pagi. Sia-sia kamu duduk-duduk sampai jauh malam. Kenapa? Dikatakan di sini, segala sesuatu yang kita perjuangkan mati-matian, ya kita pikir, wah ini saya harus lakukan, ini kemampuan saya, ini tugas saya, tanggung jawab saya, ini yang saya harus lakukan. Tapi kita lupa, kita mengikut sertakan Tuhan. Kita lupa untuk mengundang Tuhan dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, dalam pelayanan kita. Sehingga akhirnya firman Tuhan bilang apa? Sia-sia. Ya, akhirnya apa? Kita kecapean sendiri. Akhirnya kita exhausted, ya. Akhirnya apa? Kita burnout, kita jenuh, kita bosen dengan itu semua. Karena kenapa? Karena kita mencoba untuk melakukannya dengan kekuatan kita sendiri, dengan kemampuan kita sendiri. Tapi hari ini kita harus sadar, kita ini manusia biasa. Kita bukan Superman. Kita punya batasan. Ada hal yang bisa kita lakukan, ada hal yang kita nggak bisa lakukan. Ada hal yang saya bisa lakukan sendiri, ada hal yang harus saya butuh bantuan orang lain. Sadari itu. Kalau kita berusaha push mati-matian, kita berpikir, wah saya harus lakukan ini. Akhirnya kita stres, kita exhausted. Kita bisa depresi karena kita berusaha untuk mengejar, untuk melakukannya, tetapi kita nggak bisa. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita. Makanya dia bilang apa? Sia-sia. Kamu lakukan segala sesuatu yang kamu pikir kamu bisa, kamu mampu, kamu lakukan itu semua. Dikatakan apa di sini? Sia-sia kamu bangun pagi-pagi. Sia-sia kamu duduk-duduk sampai jauh malam. Ya, dan makan roti yang diperolehnya dengan susah payah. Karena kenapa? Karena Tuhan memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Artinya apa? Artinya Tuhan sanggup memberkati kita, Bapak Ibu Saudara semua. Hari ini serahkan bebanmu kepada Dia. Ya, Dia yang sanggup memberkati kita, memberikan kita ketenangan dan kekuatan yang baru. Ya, kalau kita punya beban, tanggung jawab dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam kehidupan ini, dalam pelayanan, serahkan itu kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu, Dia bilang apa? Dia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Pada waktu tidur. Artinya apa? Kita tidur aja semuanya. Bukan begitu juga. Berarti ada hal yang harus kita lakukan. Yes. Ada hal yang bisa kita lakukan. Yes. Tapi di luar dari semua itu kita punya batas. Ya, apa yang kita tidak bisa lakukan, kita serahkan sama Tuhan. Kita bilang, Tuhan, saya sudah lakukan yang terbaik apa yang saya bisa lakukan. Tapi ada hal-hal yang saya nggak tahu apalagi yang harus saya lakukan. Saya tidak kuat, saya tidak sanggup. Itu sebabnya
Aku datang kepadamu Tuhan dan aku serahkan ini semua ke dalam tangan-Mu. Aku minta Tuhan turut campur. Kita minta Tuhan terlibat dalam kehidupan kita. Kita minta Tuhan untuk memberikan kita hikmat, tujuan dalam kehidupan kita. Kita minta Tuhan menuntun kita apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Dengan begitu, ingat baik-baik. Tuhanlah yang sanggup memberkati. Tuhanlah yang sanggup memberikan ketenangan dan damai sejahtera itu. Yang membuat kehidupan kita bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Karena Tuhanlah kita bisa mampu. Dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dalam rumah tangga kita, dalam pernikahan kita, kita bisa karena Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kita. Tapi kalau kita berusaha untuk melakukan dengan kekuatan, dengan kehebatan kita sendiri, ada satu titik di mana kita akan give up, nyerah, nggak kuat lagi, nggak sanggup lagi. Tapi bersama dengan Tuhan, Dia yang akan memampukan kita. Makanya di sini dikatakan, Dia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Pada waktu tidur berbicara tentang apa? Pada waktu tidur berbicara pada waktu kita sudah tidak berjaga-jaga. Namanya orang tidur nggak berjaga-jaga. Namanya orang tidur kan nggak sadar. Ya, mara bahaya bisa datang, nggak ada yang tahu. Tapi pada waktu kita di luar dari kontrol kita, di luar dari kendali kita, ya kita ada dalam satu titik di mana kita pasrah. Terserah apapun yang terjadi. Tapi saya percaya ini semua saya serahkan kepada Tuhan. Yang penting saya sudah lakukan tugas dan tanggung jawab saya lakukan yang terbaik yang bisa saya lakukan. Sisanya saya serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang mengambil alih dan turut campur dalam kehidupan kita. Maka Dia yang akan memberkati kehidupan kita. Memberkati keluarga dan pernikahan kita. Memberkati pekerjaan kita. Memberkati pelayanan kita. Memberkati seluruh kehidupan kita. Hari ini Bapak Ibu semua, maukah kita datang kepada Dia? Dan kita serahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan-Nya. Ingat baik-baik, kita masih terbatas. Kita masih bisa capek, bisa kesel, ya. Itu sebabnya kita datang kepada Tuhan. Lepaskan segala suatu beban yang terus kita tanggung dalam kehidupan kita. Karena kita tahu kita gak kuat, kita gak mampu. Dan ini saatnya kita datang ke sama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara semua, saya undang kita semua untuk satukan hati kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk hidup di dalam keseimbangan hidup ini Tuhan. Kami tahu prioritas-prioritas mana yang harus kami lakukan, mana yang mungkin nanti akan kami lakukan, atau mana yang tidak perlu kami lakukan Tuhan. Ajar kami untuk mengutamakan Engkau lebih dari segala sesuatunya Tuhan. Berikan kami hikmat untuk mengatur waktu-waktu kami Tuhan. Supaya hidup kami boleh seimbang. Kami boleh mengasihi rumah tangga kami Tuhan. Pekerjaan kami boleh mengasihi dengan sungguh-sungguh orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Dan semua yang kami lakukan biarlah ini membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari Tuhan, bantu kami dalam menanggung beban yang harus kami tanggung Tuhan. Kami percaya kami terbatas, tapi kami punya Tuhan yang tidak terbatas. Kami tahu kami nggak sanggup, tapi kami tahu Tuhan Allah yang sanggup. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kehidupan kami, kemampuan kami, kekuatan kami, apa yang bisa kami lakukan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan biarlah kami melakukan yang terbaik. Semua karunia, talenta yang Tuhan berikan kepada kami, biar kami menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab di hadapan-Mu Tuhan. Untuk bisa memaksimalkan kehidupan ini dan terus membawa Engkau nyata hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami bersyukur untuk semua penyertaan-Mu bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sendirian. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan sudah sampaikan hari ini dan juga menuntun kami kembali untuk berjalan di dalam rencana-Mu yang indah. Terima kasih, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk ke dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari, tundukkan kepala.
arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan lain. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami ya Tuhan. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau itu. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau tuntun, Engkau bela. Engkau hajar juga kalau kami salah. Itu Engkau ya Abah. Itu Engkau. Tuhan akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing berdoa. Lihat keadaan dirimu. Introspeksi. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan saat ini, langsung minta ampun. Minta ampun supaya diberkati. Ampuni kami Tuhan. Ampuni. 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 Bapa, Engkau melihat anak-anak-Mu sedang menyelesaikan segala sesuatu yang dengan Tuhan. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus ya Abah. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari, angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi. Mungkin juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah kasih Tuhan, bukan cawan pengucapan syukur. Yang atas kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Jangan diam. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kau melihat anak-anak-Mu. Saat ini Kau sedang menyembuhkan yang sakit. Membebaskan yang terikat. Engkau menghibur yang susah. Engkau menguatkan yang lemah. Engkau memberikan pengharapan-pengharapan yang baru bagi yang datang dari keadaan putus asa. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
Tuhanku. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada PDP Charles Jeremia yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya via live streaming hari Minggu 10 Mei 2026 pukul 7, 9, 11.30, 14 dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Frans Anugrah Lase. Ibadah Raya hari Minggu 10 Mei 2026 diadakan di GBPRJ pukul 7, 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Bill Lantang. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SSPD. PRJ Mandala Service pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Raymond Tanujaya MSc. GB Intercon pukul 7, 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Indri Padede. Pukul 16 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Bapak Sofian Wijaya. Pukul 18 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Bill Lantang. GB San Moritz pukul 9, 11 dan 13 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Johan Lumoindong. Pukul 15 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Novedin Waruwu STH. Pukul 17 dan 19 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Tin Setiawati. PRJ Pluit pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Tin Setiawati. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Rubin Ong. GBHCR pukul 8 dan 10 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Hartono. GB Amsutramol pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Stefan J. Saputra SMTH. Pukul 11 dan 13 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Charles Jeremia. Pukul 15 dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Johan Lumoindong. Ibadah Raya di atas disertai juga dengan ibadah pemudaan anak. Ibadah tayang ulang atau rerun yang dilakukan secara onsite untuk ibadah Mandala Service dan 2PM yang profesional and couple service dapat diikuti melalui YouTube channel GBPRJ CK7. Selama 3 tahun terakhir, Bible Study Online CK7 membawa ratusan jemaat dalam pemahaman firman Tuhan. Pasal demi pasal, dari Kejadian sampai dengan Maleaki. Ini bukan sekedar membaca Alkitab, ini perjalanan mengenal hati Tuhan. Kini, saatnya kami memulai awal yang baru dengan perjanjian baru. Matius, pasal 1. Pada hari Selasa, 5 Mei 2026, jam 8 malam di channel YouTube GBI PRJ CK7. Mari mengenal firman Tuhan lebih lagi bersama Bible Study Online CK7. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus via live streaming hari Kamis 14 Mei 2026 pukul 7, 9, 11.30, 14 dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoter Harjo dan disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada hari Kamis 14 Mei 2026 diadakan di GBPRJ dan PRJ Mandala Service pukul 8 dan 10.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. Pukul 14 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Randy Junaidi. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Rubin Ong. GB Intercon pukul 7, 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SSPD. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Stefan J. Saputra SMTH. GB San Moritz pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Sudi Tandi. Pukul 14 dan 17 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. PRJ Pluit pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Luli Santoso. GB HCR pukul 8 dan 10 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Dr. Andes Markus Manjuntak MTH. GB Amsutramol pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Hartono. Pukul 14 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Selviawati. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus disertai juga dengan ibadah pemudaan anak. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur, dan lain-lain,
dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM, maupun online di website rekening persembahan CK7 BCA Camen Tamrin dengan nomor account 206 333 8222 atas nama GBPRJ. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Setiap orang memiliki kebebasan dan tanggung jawab untuk menentukan arah, tindakan, serta sikapnya sendiri, yang mana setiap keputusan kecil maupun besar akan membentuk masa depan dan memiliki konsekuensi masing-masing. Namun apakah orang yang sudah jatuh akankah dapat memperoleh kesempatan untuk memperbaiki hidupnya? Mari temukan jawabannya dalam Second Chance Based on a True Story, Cancer Ministry, Sabtu, 16 Mei 2026, pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, bersama Ibu Tirsa Juliana Wibowo. Bertempat di Integrity Convention Center, Safir Room, Mall MGK, Lantai 9, Kemayoran, Jakarta Pusat. Halo teman-teman, nama saya Andrea. Saya berumur 9 tahun. Pengalaman saya selama ikut Kids Camp, saya merasakan sukacita dan hadirat Tuhan yang begitu nyata. Saya senang bisa beribadah dan belajar bersama-sama dengan teman. Melalui Kids Camp, saya belajar untuk rajin berdoa dan membaca firman Tuhan. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan cerita saya. Tuhan Yesus memberkati. There's a generation that looks alive, but deep down still feels empty inside, searching endlessly, but never really find anything real. So they try to fill the void with everything, except the one thing that truly matters. A moment where they choose to go deeper and fully experience God. And that's where it begins, where purpose is found. And this isn't just a camp. You don't always find what you're looking for until you're willing to dive all the way in. Berikut kami informasikan pasangan dari jemaat GBPRJ Grup CK7 yang akan melangsungkan pemberkatan nikah. Apabila dari Bapak Ibu ada yang keberatan atas informasi tersebut, harap dapat segera menghubungi PDP Grace Natalia di nomor WA 0856 8505 054. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2.
Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin! Shalom saudara, di era penyelesaian amanat agung ini, kita telah menerima mandat untuk memuridkan sesuai dengan Matius 28 ayat 18-20a yang berbunyi, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Tuhan pada hakikatnya memerintahkan kita untuk menjadikan semua bangsa murid dan bukan menjadikan semua bangsa jemaat. Namun, dalam praktiknya, seringkali gereja hanya berhenti pada tahap mengumpulkan orang, bukan membentuk murid. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai komunitas profesional yang memuridkan.
Salah satu permasalahan yang terjadi dalam kekristenan masa kini adalah memisahkan antara kehidupan rohani di gereja dengan kehidupan sehari-hari di dunia profesional, termasuk di dalam komunitas Kristen seperti kelompok sel atau KUL. KUL seringkali hanya berhenti di level persekutuan dan bukan pemuritan. Akibatnya, iman tidak berbuah secara nyata dalam kehidupan. Padahal, amanat agung tidak terbatas hanya di ruang ibadah. Kata pergilah mengarah pada segala bidang kehidupan. Komunitas yang memuridkan seharusnya hadir di tempat di mana kehidupan jemaat dijalani, seperti di marketplace. Lantas, bagaimana kita dapat membangun komunitas yang memuridkan? Ada 3 langkah yang dapat dilakukan untuk membangun komunitas yang memuridkan. Langkah pertama ialah membangun komunitas yang berpusat pada Kristus dan pengajarannya. Kisah Para Rasul 2 ayat 42 mengajarkan kita bahwa fondasi utama komunitas ialah Kristus yang diberitakan melalui Injil, yakni kehidupan, kematian, kebangkitan, dan tuntutan mengikut Yesus. Tanpa pengajaran yang berpusat pada Kristus, komunitas akan menjadi aktif namun dangkal, seperti yang terjadi di banyak persekutuan profesional. Banyak komunitas profesional Kristen gagal memuridkan karena terlalu fokus pada networking, kesuksesan, atau motivasi karir tanpa menjadikan Kristus sebagai pusat. Pada akhirnya, komunitas akan kehilangan arah rohani. Maka dari itu, kita harus memastikan setiap kelompok sel digerakkan oleh visi Kristus, bukan hanya sekedar program. Kegiatan seperti komunitas doa, diskusi firman, atau mentoring rohani yang berfokus pada Kristus juga dapat dibangun di marketplace tempat kita berada. Karena ukuran keberhasilan bukan hanya dari kehadiran atau angka, tetapi juga dari transformasi karakter dan ketaatan pada ajaran Kristus. Langkah kedua, menciptakan relasi yang menajamkan, berintegritas, dan transformasional. Seperti yang dikatakan oleh Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Demikian juga dalam hidup berkomunitas, penajaman dan gesekan pasti terjadi untuk pertumbuhan. Hingga pada akhirnya, orang dunia pun dapat mengakui atau bersaksi bahwa kehidupan orang percaya telah mencerminkan hikmat atau kedewasaan sesuai yang terdapat dalam Kolose 4 ayat 5. Proses pemuritan tidak cukup hanya dengan dukungan emosional saja, tetapi harus mendukung perubahan karakter, integritas, dan etika hidup. Komunitas seperti inilah yang dipakai oleh Tuhan untuk membantu profesional Kristen bertahan dalam integritas, khususnya di marketplace. Menjadikan komunitas sebagai tempat yang aman untuk saling menegur, mendoakan, dan menguatkan dalam tekanan nyata kehidupan kerja adalah keharusan. Tibalah pada langkah ketiga, yaitu memuridkan dengan orientasi pengutusan dan multiplikasi. Pola pemuritan yang sejati harus berlapis dan berkelanjutan, seperti yang Paulus katakan dalam 2 Timotius 2 ayat yang kedua, "Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain." Pemuritan seharusnya tidak berhenti di ruang internal gereja, tetapi berujung pada pengutusan di dunia nyata, termasuk di marketplace. Hasilnya, dunia dapat melihat terang Kristus melalui perbuatan nyata orang percaya. Visi pengutusan menjadi hal yang penting agar tidak terjebak dalam komunitas yang stagnan dan pasif. Gereja memiliki andil dalam melatih jemaat untuk menjadikan profesi sebagai ladang pelayanan juga, agar banyak bermunculan pemimpin berkarakter Kristus di lingkup marketplace. Saudara, mari kita evaluasi. Apakah selama ini komunitas yang kita miliki sudah memuridkan? Sebab komunitas yang memuridkan sangatlah penting bagi kehidupan Kristen. Gereja yang kuat di hari Minggu tetapi lemah di hari Senin sampai Sabtu menunjukkan gagalnya pemuritan. Sebaliknya, komunitas yang memuridkan akan menghasilkan murid Kristus yang bercahaya di seluruh aspek kehidupan, termasuk di marketplace. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.